Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Leonard R. Hutapea. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini terambil dari Amsal 23 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Engkau sungguh
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kau adalah emas dan perakku, Kau paling berharga di hidupku. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Aku selalu bernyanyi untuk-Mu, aku selalu bermazmur bagi-Mu. Bentuk aku, pakai aku, untuk aliri sungai-sungai-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setia jiwa karena-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setia hati bernyanyi untuk-Mu. Kau adalah emas dan perakku, Kau paling berharga di hidupku. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Aku selalu bernyanyi untuk-Mu, aku selalu bermazmur bagi-Mu. Bentuk aku, pakai aku, untuk aliri sungai-sungai-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa karena-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon kuasa Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, teduhkanlah dan kuasailah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendengar sabda-Mu, agar di dalam terang-Mu kami melihat kebenaran-Mu. Dalam kasih-Mu kami mengalami kedamaian-Mu, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan rencana-Mu. Kami yang saat ini mendengar dimanapun kami berada, kuasa Tuhan menyatukan hati kami, agar firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Bungkus dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu, agar hamba-Mu hanya berkata-kata seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber firman dan kebenaran, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, warga Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Depok yang Tuhan Yesus kasihi, dan saudara yang menyaksikan ibadah saat ini dimanapun saudara berada. Salam dan salam sehat selalu untuk kita sekalian. Saudara, saat ini kita masih mengalami masa pandemi COVID-19 yang tidak dialami oleh 1, 2, atau 3 orang, namun dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Bangsa kita pun mengalami dampak akibat pandemi Corona-19. Banyak dampak yang dirasa yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, seperti ada yang mengalami pemutuskan hubungan kerja, pendapatan berkurang, bahkan ada anggota keluarga yang terinfeksi virus corona, sehingga harus menjalankan isolasi mandiri, baik di rumah dan terlebih di rumah sakit. Ironis, ada anggota keluarga yang meninggal akibat virus corona. Bapak, Ibu, Saudara, dampak ini juga mempengaruhi pola kehidupan kita. Istilah yang sering kita dengar dengan istilah new normal, suatu kondisi yang harus dijalani dengan kondisi yang berbeda dari masa sebelum adanya COVID-19. Seperti harus memakai masker jika berpergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kondisi new normal juga dialami oleh anak-anak kita dalam proses belajar mengajar. Mereka harus belajar secara daring atau online, dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Belajar dilakukan dengan cara belajar daring atau online. Akibatnya, tatap muka dengan guru dan murid secara langsung tidak terjadi. Persoalan yang timbul kemudian adalah tidak ada hasil yang terjadi dari proses belajar mengajar secara daring atau online tersebut, karena mereka bisa saja menyelesaikan segala kewajiban belajar mereka. Mereka bisa naik kelas, lulus, bahkan mendapat gelar walau dilakukan secara online. Persoalannya adalah bagaimana mereka bisa belajar saling berinteraksi dengan sesama, baik kepada teman, guru, bahkan lingkungan sekolah. Pengetahuan bisa diperoleh, namun bagaimana dengan pendidikan karakter mereka? Bagaimana dengan nilai hidup bersama mereka? Hal inilah yang menjadi persoalan jika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini yang diiringi dengan kemajuan teknologi sehingga mereka terlena dengan gadget mereka. Bahkan ada anak dengan alasan untuk belajar, namun yang dibuka adalah aplikasi lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini banyak dari kita yang salah memahami antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran biasanya lebih kepada pengetahuan intelektual. Bagaimana mentransfer pengetahuan yang tadinya tidak bisa membaca atau tidak bisa berhitung menjadi bisa membaca atau bisa berhitung. Lebih kepada kognitif yang ditekankan, sedangkan pendidikan lebih kepada nilai-nilai atau norma-norma atau akhlak dari kehidupan. Semuanya ini tidak diperoleh dari bangku sekolah, seperti mencium tangan orang tua saat akan berpergian, entah ke sekolah atau kemana saja pada saat kondisi normal, atau membungkuk jika berjalan di hadapan orang tua, menyapa, selamat pagi Pak, selamat hari Minggu Opah, selamat sore Om, selamat petang Tante, dan lain sebagainya. Bahkan mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu. Saudara-saudara, kitab Amsal yang menjadi dasar pemberitaan firman pada saat ini mengingatkan kita akan didikan kepada orang muda atau anak-anak, agar setiap anak menerima dan menghargai setiap peringatan dan nasihat. Sebuah payung mungkin dapat melindungi kita dari hujan deras yang menerpa. Masker atau face shield dapat melindungi kita dari penyebaran virus corona. Namun, apakah payung, masker, dan face shield tersebut dapat melindungi kita dari godaan-godaan dunia? Karena itu, nasihat dan peringatan dalam kitab Amsal ini menjadi sangat penting agar setiap anak muda atau anak-anak dapat membentengi diri dari godaan dan tawaran-tawaran dunia yang sungguh amat menggoda. Kitab Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu disampaikan dalam bentuk petua, peribahasa, ataupun pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini termasuk dalam kumpulan sastra di dalam Perjanjian Lama, bersama dengan kitab Ayub dan Pengkhotbah. Dalam kitab Amsal bukan hanya hubungan Allah dengan manusia yang dibahas, tetapi ada juga hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satunya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dan seorang anak mendengar perkataan orang tuanya. Tujuannya agar anak memperhatikan didikan orang tua agar memperoleh hikmat. Hikmat adalah yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau sebagai petunjuk praktis agar dapat terhindar dari setiap godaan dan tawaran yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Amsal lebih memberikan perhatian kepada orang muda atau anak-anak? Karena orang muda atau anak-anak
sangat rentan terhadap godaan. Lingkungan di mana orang muda hadir dapat mempengaruhi lingkungan orang muda. Cara hidup yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan daging. John Dewey, seorang filsuf dan pemikir dalam bidang pendidikan, mengatakan, pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ungkapan inilah yang menjadi nyata pentingnya pendidikan di sepanjang masa hidup anak-anak kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, ada dua hal penting dalam pembacaan kita hari ini yang mengingatkan saya dan saudara sekalian, yaitu pertama, ungkapan arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Ungkapan tersebut bermakna bahwa setiap anak harus peka terhadap nasihat, arahan, dan perilaku yang baik yang disampaikan kepada mereka, atau bagaimana mereka melihat perilaku dari orang-orang sekitar, khususnya orang tua, yang menjadi orang-orang yang dekat di dalam kehidupan mereka. Setiap interaksi yang terjadi dengan orang tua yang memberikan keteladanan dalam bersikap. Karena didikan yang disampaikan atau yang dapat diteladani memampukan anak untuk hidup berinteraksi dengan sesama dan mengenal mana tindakan yang baik dan tindakan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, ini berarti Amsal juga mau mengatakan bahwa teladan si pendidik atau orang tua dalam mendidik anak-anaknya juga menjadi bagian yang sangat penting. Tidak hanya menyinggung bagi si yang akan dididik atau anak, tetapi juga menyinggung kepada mereka yang akan mendidik atau si orang tua. Ada 5 hal dalam mendidik anak yang baik, yaitu pertama, jadilah teladan bagi anak. Bapak Ibu Saudara, Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak melalui perbuatan nyata. Jika kita hanya pintar berteori, tidak dinyatakan dalam tindakan nyata, itu berarti kita menyatakan atau mengajarkan hanya teori kosong dan bohong. Yesus merupakan contoh sempurna akan hal ini. Yesus mengajarkan banyak hal tentang kasih dengan standar yang sungguh jauh daripada apa yang dipandang dunia. Tapi lihatlah bahwa Yesus tidak berhenti sampai pada pengajaran saja, melainkan menunjukkan pula lewat sikap hidupnya yang secara nyata, bahkan Bapak Ibu Saudara, sampai kematiannya di kayu salib. Itu merupakan tindakan nyata Yesus yang tidak hanya berwacana, yang tidak hanya berkata-kata untuk menyelamatkan umatnya. Yesus langsung hadir, bertindak nyata, datang ke tengah-tengah dunia. Hal yang kedua, di dalam mendidik anak, jadilah pendengar yang baik bagi anak. Pernahkah Anda berpikir mengapa Tuhan harus merancang kita dengan 2 telinga, kiri dan kanan, sedang mulut hanya 1? Bayangkan jika ada 2 mulut dan 1 telinga. 1 mulut saja sudah sering buat masalah kalau tidak dijaga dengan baik. Mulut cuma 1 saja sudah bisa membuat orang lebih mementingkan untuk didengar ketimbang mendengar. Mulut 1 saja bisa membuat orang lain berselisih. Orang lebih tertarik untuk berbicara, tapi tidak begitu berminat untuk mendengarkan. Bayangkan saudara Bapak Ibu, jika ada 2 mulut, apa jadinya dunia ini? Telinga dipasang Tuhan di kiri dan di kanan, agar kita lebih banyak mendengar ketimbang terus-menerus berbicara. Kesibukan selaku orang tua sering membuat kita lupa untuk mendengar setiap kebutuhan, keinginan, harapan, bahkan keluh kesah anak-anak kita. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Bahkan mereka tanpa sadar sesungguhnya
menginginkan agar kita mendengar apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Tanpa kita sadari, anak hanya butuh untuk didengar. Mereka merasa sendirian menghadapi sesuatu dan tidak punya orang untuk berbagi. Mereka kesepian di dalam kesunyian dan merasa terabaikan. Ada banyak ayah yang berpikir bahwa tugas mereka hanyalah sampai sebatas mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Mereka lupa bahwa menjadi ayah yang baik bukan hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari anak-anaknya, tapi juga harus menyediakan cukup waktu untuk mendengarkan cerita atau keluhan anak-anak kita. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan selalu dengan penuh kasih sayang meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita. Pemazmur menyadari dan menghargai hal itu dengan berkata, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Mazmur 116 ayat 1 dan yang kedua. Jadi berilah anak terindah, yaitu dengan kesetiaan kita untuk mendengar setiap perasaan yang mereka rasakan. Hal yang ketiga, jadilah pendeteksi emosi bagi anak. Anak memiliki emosi. Selaku orang tua, kita perlu mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi saat emosi anak meledak. Kalau kita hadapi dengan reaksi yang berlebih, maka bisa saja justru terjadi pertengkaran antara kita dengan anak kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus merespon dengan lebih mengenal penyebab dari emosi-emosi mereka. Buatlah anak merasa nyaman dalam mereka menjalankan kehidupannya. Mari kita menjadi teman dalam hidupnya. Yang keempat, jadikanlah diri yang konsisten bagi anak. Saudara, mengacu pada karakter Yesus dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun hari yang akan datang sampai selama-lamanya. Dalam mendidik anak, kita seringkali tidak konsisten, karena menganggap sikap konsisten ini tidak terlalu penting. Contohnya, ketika ada aturan yang sudah dibuat, namun karena anak menginginkan, maka seringkali orang tua merasa tidak tega, apalagi jika anak merajuk dan menangis. Disinilah pentingnya konsistensi. Anak akan terus memakai senjata tangisan dan rengekan mereka untuk melanggar aturan yang ada. Yang telah ada bahkan itu dilanggar. Anak menjadi tidak disiplin yang pada akibatnya berdampak pada masa depan mereka, di mana suatu waktu mereka akan bertemu dengan yang namanya aturan dan peraturan, seperti peraturan di sekolah atau aturan-aturan main dalam pekerjaan. Oleh karena itu, kalau sejak dini aturan itu bisa dikompromikan, maka itu berdampak pada masa-masa yang akan datang. Sehingga sangat penting konsistensi di dalam setiap pendidikan anak. Yang kelima atau yang terakhir, jadikanlah diri yang mengapresiasi keberhasilan bagi anak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, adanya apresiasi diberikan kepada Paulus, yaitu saat mereka hendak melanjutkan perjalanan. Di Tirus, mereka diantar oleh orang-orang percaya, para murid, istri, dan anak-anak mengantar hingga keluar kota. Ini merupakan suatu tindakan penghargaan terhadap seorang, yaitu dalam hal ini Paulus, yang dihormati atau disenangi karena apa yang dilakukannya. Begitu halnya dengan anak, berikanlah apresiasi atas hasil yang dilakukan anak. Berilah satu pujian, berilah satu ungkapan pujian atas apa yang mereka sudah hasilkan.
Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, anak akan merasa dihargai dan tindakan apresiasi ini akan menjadi motivasi untuk hasil yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua dalam bacaan kita pada saat ini yang begitu juga menjadi penting, yang masih menjadi pembelajaran bagi kita semua adalah ungkapan telinga kepada kata-kata pengetahuan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Allah memberikan kita dua telinga agar kita lebih fokus untuk mendengar setiap perkataan pengetahuan yang baik. Dari mendengarlah kita akan melakukan dan bertindak. Artinya, jika kita salah mendengar atau tidak mendengar akan hal-hal yang baik dan benar, dapat memengaruhi setiap tindakan dan perbuatan kita. Saudara, memang tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Tidak mudah untuk mengingatkan anak-anak kita akan bahaya perjalanan waktu, perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mengingatkan mereka akan bahaya yang akan mereka alami. Oleh karena itu sulit untuk mereka terima atau mereka dengar, apalagi mereka laksanakan setiap nasihat-nasihat yang diberikan. Apalagi ketika mereka sudah memiliki suatu paham yang sudah mendarah daging dalam benak seseorang, maka nasihat atau peringatan tersebut menjadi nasihat atau peringatan yang begitu saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Untuk mengingatkan dan menyampaikan yang baik sangat sulit bagi mereka yang khususnya menolak didikan. Peringatan atau nasihat justru dinilai sebagai penghalang mereka untuk tindakan dan perilaku setiap keinginan-keinginan mereka. Sehingga ketika mereka diberi nasihat, mereka merasa bahwa mereka dihalangi. Gambaran ilustrasinya adalah bagaikan seekor lalat yang suka pada tempat-tempat yang kotor. Sulit bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan dan menyampaikan bahwa bunga lebih indah, lebih bersih dan harum dibandingkan sampah atau makanan yang sudah berbusuk dan berulat. Tetapi yang namanya lalat yang suka pada tempat-tempat yang kotor, ketika diinformasikan, disampaikan kepada tempat-tempat yang baik, justru mereka tidak indahkan hal tersebut. Artinya, akan ada reaksi bagi mereka yang diperingati atau dinasihati. Bagi orang muda atau anak-anak yang berhikmat akan merenungkan makna peringatan dan nasihat tersebut dan melakukannya. Namun, bagi mereka yang tidak mau mendengar, mereka adalah, menurut kitab Amsal, mereka adalah orang-orang bodoh atau fasik. Saudara, khususnya kaum muda dan kita selaku orang tua, hidup itu sesungguhnya sangat mudah dan menyenangkan jika kita selalu menjalankan dan mengikuti setiap peringatan dan nasihat. Kita sendiri tanpa sadar membuat sulit dalam hidup kita dan dalam hidup kita sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh siap dan sukacita di dalam mendidik anak-anak kita. Terlebih dalam masa pandemik ini, agar anak kita menjadi anak yang tidak tumbuh secara pengetahuan saja, namun juga bertumbuh dalam nilai-nilai dan norma-norma kehidupan untuk siap memasuki masa depan yang baik. Begitu pula anak-anak, agar mengarahkan perhatian hanya kepada didikan dan telinga pada pengetahuan, maka hidupmu akan berhasil dan diberkati Tuhan. Karena apa yang dilakukan hanya seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pendidik bagi anak-anak kita dan menjadi anak-anak yang mau menerima didikan orang tua kita. Salam sehat selalu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dan biarlah dari hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami pada saat ini boleh menyatakan puji-pujian hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu walaupun hanya melalui media online. Di mana-mana kami hadir bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seisi anggota keluarga kami. Kami duduk, kami mendengar, kami memuji Tuhan, dan kami memuliakan nama-Mu yang besar. Dan kami bersyukur atas firman yang boleh menyapa kami. Kami selaku orang tua, kami tetap harus menjadi teladan bagi anak-anak kami, mendidik mereka di masa-masa saat ini, agar mereka tetap memiliki tidak hanya pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai atau norma-norma kehidupan yang kelak akan sangat berguna di dalam kehidupan mereka. Kami juga selaku anak-anak bersyukur kalau masih boleh memiliki orang tua yang selalu mengarahkan kami, yang menasihati kami, yang mengajar kami, bahkan yang mendidik kami dengan pola-pola kehidupan yang baik. Oleh karena itu Bapa, ajar kami, berkati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang patuh, dan anak-anak yang dengar-dengar akan orang tua. Terima kasih atas firman yang menyapa kami, yang menyapa umat-Mu, yang menyapa kami dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, sehingga tidak hanya kami dengar, tapi teristimewa kami boleh wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, di dalam kebersamaan kami pada saat ini juga, kami juga masih terus mendoakan akan kehidupan kami, akan kehidupan umat Tuhan, berkati akan bangsa dan negara kami, di mana Tuhan pada saat ini kami masih terpuruk akibat pandemi corona. Tuhan memberkati akan pemerintah bangsa dan negara kami di dalam menangani, bahkan di dalam menjalani roda pemerintahan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi sesama kami yang pada saat ini juga mengalami dampak dari COVID-19 dimanapun mereka berada. Terlebih juga bagi umat-Mu, jemaat-Mu. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang harus diisolasi di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan membuat dan juga menguatkan mereka. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Bahkan ketika mereka harus kehilangan anggota keluarga, tolong Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga mereka tetap tegar di tengah-tengah kondisi saat ini. Mereka tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Para tim medis dan relawan yang setia merawat pasien COVID-19, Tuhan juga hadir bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan setiap usaha mereka, agar apa yang mereka nyatakan tidak menjadi sia-sia, tapi mereka dimampukan dan dikuatkan, bahkan
dengan penuh sukacita mereka menjalankan tugas panggilan mereka karena topangan dan juga kekuatan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami secara khusus pada saat ini berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok. Kami berdoa bagi setiap penata layanan yang boleh dan terus kami jalankan bersama. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Ivon, Pendeta Jemaat kami, Bapak Pendeta Niko dan Vikaris, Penatua Diaken, Pengurus Pelkat, Komisi, PPJ, Pelayanan Anak Taruna, karyawan, dan juga semua yang terlibat di dalam penata layanan jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok. Kami percaya Bapa Surgawi, kami boleh bergandengan tangan, kami boleh tetap bersatu hati hanya untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kami nyatakan bersama sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan persekutuan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia, baik pribadi dan perkawinan. Kami percaya Bapa, semua itu karena kasih sayang Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak mampu menambah satu detik pun dalam hidup kami kalau tidak semata-mata karena kasih Tuhan. Oleh karena itu dengan pertambahan usia ini, kami dimampukan untuk melihat begitu besar kasih sayang dan penyertaan Tuhan, agar semakin kami bertambah usia, kami semakin akan takut Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga pada saat ini bersyukur atas setiap kehidupan yang boleh kami jalani walaupun di dalam masa-masa pandemik ini. Kami berdoa bagi anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang saat ini sedang menghadapi ujian tengah semester. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka tetap dengan tekun, setia, semangat menjalankan semua pelajaran-pelajaran bahkan ujian-ujian tengah semester, sehingga mereka tetap meyakini dengan keseriusan, dengan ketekunan, Tuhan akan memberkati masa depan dan Tuhan memberkati hasil yang baik. Dan disitulah kami bersyukur selaku orang tua karena kasih sayang Tuhan yang nyata bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Bapa Surgawi bagi orang tua kami yang lanjut usia, opa omah kami, walaupun secara fisik mereka mengalami kelemahan tubuh, tapi dalam iman dan pengharapan mereka boleh dikuatkan dan tetap di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang dengan setia, dengan satu kekuatan, bahkan semangat mereka terus berkarya, mereka terus melayani, seturut dengan harapan-harapan dan juga cita-cita mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka, ketika mereka sedang mencari pekerjaan di masa sulit ini, ketika mereka sedang mencari pasangan, kami percaya uluran kasih Tuhan akan selalu nyata dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini, kami bersyukur untuk kebersamaan kami dalam ibadah pada saat ini juga. Karena kami percaya Bapa Surgawi, semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang hari ini juga menyatakan akan kehendak-Mu, kasih-Mu di dalam pemberitaan firman. Berkati setiap umat yang mendengar akan bertambah-tambah akan keyakinan dan juga pengharapan setiap umat di tengah-tengah kondisi dan juga pengharapan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penata layanan yang kami lakukan pada saat ini. Majelis jemaat yang bertugas, pemandu lagu, organis, sound system, tim multimedia, keamanan dan semua pihak. Kami percaya itu semua karena tuntunan dan kasih Tuhan yang boleh menyatukan kami untuk tugas panggilan yang mulia di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di mana-mana kami berada pada saat ini, Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan memberkati kami, karena kami percaya kuasa anugerah Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu ya Tuhan, ungkapan syukur dan syafat ini hanya kami naik dan alaskan hanya di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan padamu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitasmu sehari-hari. Mari menyanyi dari Gita Bakti 251, bait pertama dan yang kedua. Mari jalan dalam terang Tuhan. Saudara-saudara, mari arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.